3 jam setelah akad nikah, saya berdiri di balik pintu kamar mertua. Mendengar suami saya tertawa sambil berkata bahwa sebentar lagi seluruh tanah warisan ayah saya akan berpindah ke tangan mereka. Suami yang tadi pagi menangis haru di hadapan penghulu. Suami yang baru saja berjanji di depan Tuhan untuk menjaga saya seumur hidup. Mereka tidak tahu satu hal, saya bukan menantu lugu yang mereka kira. Dan tanah itu sudah lama bukan lagi atas nama yang mereka pikirkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tolong tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran seperti hari ini. Tulis juga nama dan kota kalian di kolom komentar, biar saya tahu siapa saja yang menemani saya malam ini. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya. Usia saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai staf hukum di sebuah kantor notaris di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menekuni dunia akta, sertifikat, dan surat waris. Pekerjaan itu mengajarkan saya satu hal. Kertas tidak pernah berbohong. Manusia bisa. Saya anak tunggal. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya, Pak Darto, membesarkan saya sendirian di sebuah rumah sederhana di Bekasi. Beliau seorang pensiunan guru yang hidup hemat, tapi punya satu warisan besar dari kakek saya. Sebidang tanah luas di pinggiran kota, yang kini harganya melonjak karena dilewati jalan tol baru. Tanah itu bernilai miliaran. Tapi bagi saya, tanah itu hanya pengingat tentang ayah. Tempat kami dulu menanam mangga dan memelihara ayam. Ayah saya meninggal 8 bulan sebelum pernikahan saya. Serangan jantung. Pergi begitu cepat, tanpa sempat berpamitan. Sebelum pergi, ayah sempat berpesan satu hal yang waktu itu tidak saya mengerti. Beliau berkata pelan, "Maya, kalau nanti ada laki-laki yang datang terlalu manis, periksa dulu hatinya. Bukan hartanya yang mereka lihat, tapi tanah ayah." Saya pikir itu hanya kecemasan orang tua. Ternyata beliau sudah melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Saya bertemu Reza setahun setelah ayah meninggal, lewat seorang kenalan di acara arisan kantor. Reza tampan, sopan, dan pandai bicara. Ia bekerja sebagai marketing properti, katanya. Selalu rapi, selalu wangi. Selalu tahu kata yang tepat untuk membuat saya tersenyum. Yang membuat saya jatuh hati bukan ketampanannya, tapi ibunya, Bu Sutinah. Ibu Reza memperlakukan saya seperti anak kandung sejak pertemuan pertama. Beliau memeluk saya, memasakkan saya soto, dan berkata bahwa ia sudah lama mendambakan menantu seperti saya. Saya yang sejak kecil tidak punya ibu, langsung luluh. Saya rindu dipeluk seorang ibu, dan Bu Sutinah memberi saya pelukan itu dengan sangat meyakinkan. Reza melamar saya 6 bulan kemudian. Ia datang ke rumah saya di Bekasi, membawa seserahan mewah, dan bersujud meminta restu di depan foto ayah saya. Air matanya jatuh saat itu. Saya percaya air mata itu tulus. Saya tidak tahu bahwa di dunia ini ada orang yang bisa menangis sesuai jadwal. Pernikahan kami digelar megah di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Bu Sutinah yang mengatur semuanya. Dekorasi serba emas, catering mahal, ratusan tamu. Saya sempat heran. Dari mana keluarga Reza punya dana sebesar itu untuk pesta? Tapi Bu Sutinah hanya tersenyum dan berkata bahwa menantu kesayangannya pantas mendapat yang terbaik. Sekarang saya tahu, itu bukan biaya, itu investasi. Mereka sedang menanam modal untuk panen yang jauh lebih besar. Hari pernikahan itu berjalan sempurna. Saya merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Akad berjalan lancar. Reza mengucap janji dengan suara bergetar. Dan Bu Sutinah menangis di kursi keluarga. Selesai akad, kami pindah ke rumah keluarga Reza di kawasan Cinere untuk acara syukuran kecil malam itu. Rencananya, esok pagi kami berangkat bulan madu ke Bali. Bulan madu itu tidak pernah terjadi, karena 3 jam setelah akad, dunia indah yang saya bangun runtuh hanya dalam beberapa menit. Malam itu, rumah keluarga Reza ramai oleh kerabat. Saya masih mengenakan kebaya pengantin, lelah tapi bahagia. Bu Sutinah menyuruh saya beristirahat di kamar utama di lantai 2. Sekitar pukul 9 malam. Tamu sudah pulang.
Saya hendak mengambil ponsel yang tertinggal di ruang keluarga. Saat menuruni tangga, saya mendengar suara dari ruang kerja Bu Sutinah yang pintunya tidak tertutup rapat. Saya berhenti. Bukan karena ingin menguping, tapi karena saya mendengar nama saya disebut dengan nada yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Suara itu adalah suara Reza, tapi terdengar asing, dingin. Tanpa kelembutan yang biasa ia tunjukkan pada saya mendekat perlahan. Melalui celah pintu, saya melihat pemandangan yang membuat napas saya tercekat. Reza duduk di sofa dengan kaki diangkat ke meja. Dasinya sudah dilepas, kemejanya terbuka 2 kancing. Di tangannya ada gelas berisi minuman keras. Padahal selama ini ia selalu berkata pada saya bahwa ia tidak pernah menyentuh alkohol. Di sampingnya, Bu Sutinah duduk dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari ibu lembut yang saya kenal. Wajahnya dingin, matanya licik, dan di seberang mereka duduk Wulan, adik perempuan Reza, sambil tertawa kecil. Saya berdiri kaku di balik pintu, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Bu Sutinah berkata, "Akhirnya, setelah 1 tahun bersandiwara, hari ini semuanya resmi. Maya sudah jadi istrimu. Reza, tinggal 1 langkah lagi." Reza tertawa puas. Ia berkata, "Aktingku tadi pagi sempurna, kan? Bu, aku sampai bisa menangis di depan penghulu. Maya pasti mengira aku mencintainya setengah mati." Wulan menimpali sambil terkikik. Ia bilang, air mata kakaknya tadi benar-benar meyakinkan. Sampai tante-tante di kursi tamu ikut menangis terharu. Saya merasa lantai di bawah kaki saya menghilang. Dada saya sesak. Semua yang saya percaya selama 1 tahun ini ternyata hanya panggung sandiwara. Tapi saya tidak bergerak. Saya menahan napas dan terus mendengarkan. Karena saya ingin tahu 1 langkah lagi yang mereka maksud itu apa. Bu Sutinah meletakkan gelasnya. Ia berkata bahwa besok pagi sebelum berangkat bulan madu, Reza harus membujuk saya menandatangani sebuah surat. Surat itu, katanya, adalah surat kuasa untuk mengurus tanah warisan ayah saya di Bekasi. Jantung saya berdetak keras. Mereka tahu tentang tanah itu. Reza bertanya, apakah saya tidak akan curiga? Bu Sutinah menjawab dengan yakin. Ia bilang, Maya itu perempuan polos yang sedang mabuk cinta. Suruh saja tanda tangan dengan alasan mengurus pajak. Perempuan yang baru menikah tidak akan menolak permintaan suaminya di hari pertama. Saya menutup mulut saya sendiri agar tidak bersuara. Air mata mengalir. Tapi saya tidak membiarkan diri saya terisak. Wulan bertanya, berapa nilai tanah itu sebenarnya? Bu Sutinah menyebut angka yang membuat saya tertegun. Beliau bilang, tanah di Bekasi itu sekarang ditaksir 7 miliar rupiah. Karena dilewati jalan tol baru. Cukup untuk melunasi semua hutang keluarga. Dan membeli rumah baru yang jauh lebih mewah. Jadi, itu alasannya. Pesta mewah, pelukan hangat, air mata di depan foto ayah saya. Semua itu hanya umpan untuk tanah seharga 7 miliar. Bu Sutinah melanjutkan dengan suara pelan. Ia berkata bahwa setelah surat kuasa ditandatangani, mereka akan menjual tanah itu diam-diam. Setelah uang cair, mereka tinggal mencari alasan untuk menceraikan saya. Reza bisa berpura-pura selingkuh atau pura-pura tidak cocok. Apapun yang membuat saya menyerah dan pergi tanpa membawa apa-apa. Saya mendengar Reza tertawa lagi. Ia berkata bahwa ia sudah muak harus pura-pura mesra dengan perempuan yang katanya membosankan. Ia bilang, setelah dapat uangnya, ia ingin segera kembali ke kekasih lamanya. Setiap kata mereka seperti pisau yang menusuk dada saya berkali-kali. Tapi anehnya, di tengah hancurnya hati saya, kepala saya justru menjadi sangat dingin. Karena ada satu hal yang mereka tidak tahu. Satu hal yang membuat seluruh rencana mereka sejak awal sudah gagal total. Tanah warisan ayah saya di Bekasi sudah tidak bisa dijual oleh siapapun, termasuk oleh saya sendiri. Dan saya tahu persis kenapa. Tapi malam itu saya memilih diam. Saya menghapus air mata, menarik napas dalam, dan kembali ke kamar utama dengan langkah setenang mungkin. Mereka tidak boleh tahu bahwa saya sudah mendengar segalanya. Karena seorang staf hukum tahu satu prinsip penting. Jangan pernah menunjukkan kartumu
sebelum lawan menunjukkan semua kartunya. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berbaring memandang langit-langit kamar. Sementara Reza tertidur pulas di sebelah saya, masih dengan bau alkohol di napasnya. Lelaki yang tadi pagi saya panggil suami, kini terasa seperti orang asing yang berbahaya. Di dalam kepala saya, satu persatu potongan masa lalu mulai tersambung. Pesan ayah sebelum meninggal, sikap Reza yang selalu menanyakan soal aset keluarga, Bu Sutinah yang sejak awal sangat tertarik pada riwayat keluarga saya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana yang sudah disusun rapi sejak lama. Esok paginya, drama mereka dimulai. Dan saya mulai memainkan peran saya sendiri. Peran menantu polos yang tidak tahu apa-apa. Reza bangun dengan wajah ceria. Ia mencium kening saya, memanggil saya sayang, dan berkata betapa bahagianya ia menjadi suami saya. Saya tersenyum manis. Padahal di dalam hati saya hanya ada satu kata, munafik. Saat sarapan, Bu Sutinah memperlakukan saya semanis biasa. Ia menyendokkan nasi ke piring saya, bertanya apakah saya tidur nyenyak, dan menyebut saya menantu kesayangannya. Saya membalas semua kepura-puraan itu dengan senyum yang sama palsunya. Setelah sarapan, Reza mulai menjalankan rencana. Ia mengeluarkan sebuah map berisi beberapa lembar kertas dengan nada selembut mungkin. Ia berkata bahwa ada surat administrasi yang perlu saya tanda tangani sebelum kami berangkat bulan madu. Ia menjelaskan bahwa itu hanya surat kuasa biasa untuk mengurus pajak tanah ayah saya, supaya tidak kena denda selama kami liburan. Ia bahkan sudah menyiapkan pulpen dan menyodorkannya dengan senyum hangat. Saya menerima map itu. Saya membaca surat di dalamnya perlahan, dan saya hampir tertawa di dalam hati. Surat itu bukan surat pajak. Itu adalah surat kuasa penuh untuk menjual, mengalihkan, dan mengurus seluruh hak atas tanah warisan yang diberikan kepada Reza tanpa batas. Surat yang sangat berbahaya, yang ditulis dengan bahasa hukum berbelit, agar orang awam tidak paham. Sayangnya bagi mereka, saya bukan orang awam. Saya membaca surat seperti ini setiap hari di kantor. Saya berpura-pura bingung. Saya bertanya pada Reza dengan nada selugu mungkin, apakah surat ini aman? Reza meyakinkan saya bahwa ini hanya formalitas dan saya tidak perlu khawatir. Saya mengangguk pelan. Lalu saya berkata bahwa saya akan menandatanganinya, tapi tidak hari ini. Saya beralasan bahwa tangan saya masih gemetar karena lelah pesta, dan saya ingin menandatangani dokumen penting dalam keadaan tenang. Saya berjanji akan menandatanganinya minggu depan, setelah kami pulang dari Bali. Wajah Reza sempat berubah. Saya melihat kekecewaan terselip di matanya, walau hanya sekejap. Tapi ia cepat menutupinya dengan senyum, dan berkata bahwa tidak masalah, kapan saja saya siap. Saya tahu penundaan itu membuat mereka panik, dan saya sengaja melakukannya. Saya butuh waktu, bukan untuk menghindar, tapi untuk menyiapkan jebakan balik hari itu. Dengan alasan harus mengambil baju dan dokumen di rumah Bekasi, saya minta izin pulang sebentar. Reza menawarkan diri mengantar, tapi saya menolak halus. Saya bilang ingin berziarah ke makam ayah dulu, sendirian. Mereka tidak bisa menolak alasan itu. Sesampainya di rumah Bekasi, saya langsung menuju lemari tua di kamar ayah. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak besi yang dulu selalu dikunci ayah. Setelah beliau meninggal, saya menemukan kuncinya, tapi belum pernah benar-benar membuka dan memeriksa isinya dengan teliti. Hati saya terlalu sedih waktu itu. Kali ini, saya membukanya dengan tangan gemetar. Dan apa yang saya temukan di dalam mengubah segalanya. Di dalam kotak itu, ada sebuah sertifikat tanah. Tapi bukan sertifikat biasa. Ini adalah sertifikat tanah Bekasi yang sudah dibalik nama. Dan nama pemiliknya bukan ayah saya, melainkan nama saya sendiri, Maya. Tanggalnya tertera 2 bulan sebelum ayah meninggal. Saya terduduk di lantai kamar, memeluk sertifikat itu, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya mengerti pesan terakhir ayah. Ayah sudah tahu, entah bagaimana. Beliau sudah mencium bahaya. Mungkin
Beliau mendengar gosip. Mungkin beliau melihat sesuatu pada orang-orang di sekitar saya. Beliau diam-diam mengalihkan seluruh tanah itu atas nama saya dan menyimpan sertifikatnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tanah itu bukan harta warisan yang masih dalam proses. Tanah itu sudah sah 100% milik saya pribadi secara hukum. Jauh sebelum saya menikah. Artinya, tanah itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama dalam pernikahan. Dan menurut hukum, harta bawaan sepenuhnya milik saya, Reza. Sebagai suami, tidak punya hak sedikit pun atas tanah itu. Surat kuasa yang mereka siapkan, andai saya tanda tangani, tetap tidak akan bisa memaksa saya menjual milik pribadi saya sendiri. Rencana mereka sejak awal dibangun di atas pasir. Tapi saya tidak puas hanya dengan selamat. Mereka sudah mempermainkan hati saya selama 1 tahun. Mereka menghina ayah saya yang sudah meninggal dengan bersujud palsu di depan fotonya. Mereka tidak boleh pergi begitu saja. Saya ingin mereka jatuh. Jatuh di tempat yang sama di mana mereka merasa paling menang. Di dalam kotak besi itu, saya juga menemukan beberapa dokumen lain. Surat-surat tagihan, catatan hutang, dan sebuah buku kecil milik ayah. Di buku itu, ayah mencatat kecurigaannya. Beliau menulis bahwa ada keluarga yang diam-diam menyelidiki nilai tanah kami melalui seorang perantara. Saya membaca nama perantara itu, dan dada saya kembali sesak. Karena nama itu adalah nama Paman Reza. Jadi, keluarga Reza sudah mengincar tanah saya, bahkan sebelum Reza mendekati saya. Pertemuan kami di acara arisan itu bukan kebetulan. Itu sudah diatur. Saya menutup kotak itu, membawa semua dokumen penting, dan pulang ke Cinere dengan wajah setenang air. Di dalam tas saya tersimpan senjata yang akan menghancurkan seluruh rencana mereka. Tapi mereka sama sekali tidak tahu. Malam itu, saya mulai menyusun rencana saya sendiri. Sebagai staf hukum, saya tahu persis langkah-langkah apa yang harus diambil agar kejahatan mereka tidak hanya gagal, tapi juga tercatat hitam di atas putih. Langkah pertama, saya butuh bukti. Bukan sekadar apa yang saya dengar di balik pintu, tapi bukti yang bisa berbicara sendiri di hadapan banyak orang. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura menjadi istri yang penuh cinta. Saya melayani Reza, tersenyum pada Bu Sutina, dan bersikap akrab pada Wulan. Tapi di balik kepura-puraan itu, saya memasang sebuah perekam suara kecil di ruang kerja Bu Sutina, tempat mereka biasa berkumpul membicarakan rencana. Saya menyembunyikannya di balik bingkai foto di rak buku, tempat yang tidak akan pernah mereka curigai. Hari demi hari, perekam itu menangkap percakapan mereka. Dan setiap malam, saya mendengarkan rekamannya sambil berpura-pura tidur. Apa yang saya dengar membuat saya semakin yakin bahwa mereka pantas mendapat balasan. Suatu malam, rekaman menangkap Bu Sutina yang mulai tidak sabar. Ia memarahi Reza karena saya belum juga menandatangani surat kuasa itu. Ia menyuruh Reza mempercepat dengan cara apapun. Bahkan, ia menyebut jika perlu mereka bisa memalsukan tanda tangan saya. Reza ragu. Ia bilang memalsukan tanda tangan terlalu beresiko. Tapi Bu Sutinah membentaknya. Ia berkata bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur dan hutang keluarga sudah jatuh tempo. Dari situ, saya tahu mereka sedang terdesak. Dan orang yang terdesak akan melakukan kesalahan. Saya hanya perlu menunggu mereka membuat kesalahan terbesar mereka. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan saya. Seminggu setelah pernikahan, Reza kembali membujuk saya. Kali ini, dengan cara yang lebih licik. Ia mengajak saya makan malam romantis, memberi saya hadiah, dan di akhir malam, ia kembali menyodorkan surat kuasa itu sambil berkata bahwa kalau saya mencintainya, saya harus mempercayainya sepenuhnya. Saya menatap matanya. Mata yang dulu saya kira penuh cinta. Sekarang saya hanya melihat keserakahan di sana. Saya berkata pelan bahwa saya butuh waktu untuk membaca suratnya sekali lagi. Reza tampak kesal, tapi menahan diri. Saya tahu kesabaran mereka sudah hampir habis. Esoknya, saya mendengar rekaman yang menjadi puncak segalanya. Di ruang kerja itu, Bu Sutinah, Reza,
dan Wulan berkumpul. Mereka membahas rencana terakhir. Jika dalam 3 hari saya masih menolak tanda tangan, mereka akan membawa saya ke seorang notaris kenalan mereka yang bisa disuap dan memaksa saya menandatangani di sana. Kalau saya tetap menolak, mereka akan mengancam, akan menyebar fitnah bahwa saya istri yang tidak setia. Bu Sutinah bahkan tertawa dan berkata bahwa setelah semua selesai, mereka akan membuang saya seperti membuang sampah. Saya mendengar semua itu dengan tangan mengepal. Tapi saya tersenyum karena rekaman ini ditambah sertifikat asli atas nama saya sudah lebih dari cukup. Mereka mengira sedang berburu domba, padahal sejak awal mereka sedang masuk ke kandang singa. Saya pun mulai menyiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Pertunjukan di mana topeng mereka akan saya buka satu persatu di depan semua orang yang selama ini mereka tipu. Langkah berikutnya, saya pergi ke kantor tempat saya bekerja. Saya menemui atasan saya, seorang notaris senior bernama Pak Hendra. Beliau adalah orang yang saya hormati dan yang paling paham soal hukum pertanahan. Saya menceritakan semuanya tentang pernikahan, tentang percakapan di balik pintu, tentang sertifikat atas nama saya, dan tentang rekaman suara yang sudah saya kumpulkan. Pak Hendra mendengarkan dengan wajah serius. Setelah saya selesai bercerita, beliau menghela napas. Ia berkata, "Maya, secara hukum, posisimu sangat kuat. Tanah itu harta bawaan, sepenuhnya milikmu. Tidak ada surat kuasa atau tanda tangan apapun yang bisa memaksamu menjualnya jika kamu tidak mau." Saya mengangguk. Tapi saya bilang, saya tidak hanya ingin aman. Saya ingin keadilan. Saya ingin kejahatan mereka tercatat resmi. Pak Hendra tersenyum tipis. Ia berkata bahwa kalau itu yang saya inginkan, beliau akan membantu. Beliau menyarankan saya mengamankan sertifikat asli di tempat yang aman, membuat salinan resmi, dan menyiapkan dokumen yang membuktikan bahwa tanah itu sudah dialihkan ke nama saya sebelum pernikahan. Beliau juga menghubungkan saya dengan seorang pengacara, Bu Ratna, yang ahli dalam kasus penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bu Ratna kemudian membantu saya menyusun langkah hukum, mulai dari pengumpulan bukti hingga rencana pelaporan ke polisi atas dugaan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Saya merasa tidak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya bisa bernapas lega. Tapi di rumah Cinere, saya harus tetap berakting. Dan akting saya hampir terbongkar suatu malam. Wulan, adik Reza, ternyata lebih cerdik dari yang saya kira. Suatu sore, ia memergoki saya sedang mendengarkan sesuatu lewat earphone di kamar mandi. Ia mengetuk pintu dan bertanya, apa yang saya lakukan? Jantung saya nyaris berhenti. Saya sedang mendengarkan rekaman suara mereka. Saya cepat menyembunyikan ponsel saya dan keluar sambil tersenyum. Saya berkata bahwa saya hanya mendengarkan murotal untuk menenangkan diri. Wulan menatap saya dengan curiga, tapi akhirnya ia pergi. Sejak hari itu, Wulan mulai mengawasi saya. Saya merasakan tatapannya yang mencurigakan setiap saat. Saya tahu saya harus mempercepat rencana sebelum mereka sadar bahwa domba yang mereka kira lugu ternyata sudah lama mengintai mereka. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat saya hampir kehilangan kendali. Saat saya pulang dari kantor, saya melihat Reza sedang berbicara mesra di telepon di taman belakang. Saya mendekat diam-diam dan mendengar ia memanggil seseorang dengan panggilan sayang. Ia berkata pada perempuan di seberang telepon bahwa ia sudah tidak sabar menyelesaikan urusan ini agar bisa segera menikahinya dengan uang dari tanah Maya. Ia menyebut saya sebagai beban yang harus segera dibuang. Saya berdiri di balik pohon, mendengar suami saya merencanakan masa depan dengan perempuan lain. Di atas reruntuhan hidup saya, tangan saya gemetar menahan amarah. Tapi saya tahan. Saya rekam percakapan itu juga. Setiap penghinaan, setiap kebohongan, saya simpan rapi. Bukan untuk meratapi diri, tapi untuk menjadi bahan bakar keberanian saya. Malam itu, saya pulang ke kamar dan menatap cincin pernikahan di jari saya. Cincin yang dulu saya kira lambang cinta, sekarang terasa seperti borgol. Saya melepasnya pelan dan menyimpannya. Dalam hati saya berkata, sebentar lagi, kalian semua akan tahu
siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tapi sebelum sampai ke hari pembongkaran, ada 2 peristiwa lagi yang hampir membuat rencana saya berantakan. Peristiwa pertama terjadi 3 hari setelah saya menolak menandatangani surat. Pagi itu, Bu Sutina memanggil saya ke ruang kerjanya. Wajahnya masih ramah, tapi saya bisa merasakan ketegangan di baliknya. Ia menyuruh saya duduk, menyodorkan teh hangat, lalu mulai bicara dengan nada keibuan. Beliau berkata bahwa ia khawatir pada saya. Ia bilang, sebagai menantu baru, saya harus menunjukkan kepercayaan penuh pada keluarga suami. Menurutnya, istri yang baik tidak akan menunda permintaan suaminya. Ia menyindir bahwa keraguan saya menandatangani surat itu bisa membuat Reza merasa tidak dicintai. Saya menunduk, berpura-pura merasa bersalah. Saya berkata bahwa saya tidak bermaksud begitu dan saya hanya ingin segala sesuatunya rapi. Bu Sutina tersenyum puas, mengira tekanannya berhasil. Ia mengelus kepala saya dan berkata bahwa ia yakin saya menantu yang penurut. Saya menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Perempuan ini benar-benar mengira saya bidak catur yang bisa ia gerakkan sesukanya. Saya membiarkannya berpikir begitu, karena semakin yakin ia menang, semakin dalam ia akan jatuh nanti. Peristiwa kedua jauh lebih berbahaya. 2 hari kemudian, Reza tiba-tiba mengajak saya pergi. Ia berkata ingin mengajak saya makan siang di restoran kesukaan saya. Saya menerima ajakannya, walau hati saya waspada. Tapi di tengah jalan, mobil tidak menuju restoran. Reza berbelok ke sebuah kompleks ruko dan berhenti di depan sebuah kantor kecil. Saya membaca papan namanya. Itu adalah kantor seorang notaris. Reza berkata dengan nada yang tiba-tiba berubah serius bahwa selagi kami lewat, sebaiknya kami mengurus surat kuasa itu sekalian supaya tidak menunda-nunda lagi. Saya tahu ini bukan kebetulan. Ini jebakan. Inilah notaris. Kenalan mereka yang bisa disuap, seperti yang saya dengar di rekaman. Jantung saya berdebar. Kalau saya menolak terlalu keras, mereka akan curiga. Tapi kalau saya ikut masuk, mereka bisa memaksa saya menandatangani di tempat. Saya harus berpikir cepat. Saya tersenyum dan berkata bahwa saya bersedia masuk. Tapi saya teringat satu hal penting. Saya berkata bahwa untuk mengurus surat kuasa atas tanah, notaris pasti membutuhkan sertifikat asli tanah itu. Dan sertifikat itu, kata saya, masih tersimpan di safe deposit box bank yang hanya bisa saya buka di hari kerja dengan dokumen lengkap. Reza terdiam. Ia jelas tidak menyangka soal itu. Saya melanjutkan dengan nada selugu mungkin bahwa tanpa sertifikat asli, surat kuasa apapun yang kami tanda tangani hari ini tidak akan ada gunanya dan justru bisa dianggap tidak sah. Saya menyarankan agar kami mengurusnya nanti saja setelah saya sempat mengambil sertifikat dari bank. Apa yang saya katakan benar secara hukum dan Reza tidak punya alasan untuk membantah. Wajahnya menegang menahan kesal, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia membatalkan niatnya dan membawa saya pulang dengan suasana hati yang buruk. Saya berhasil lolos dari jebakan itu, tapi saya tahu kesabaran mereka benar-benar sudah di ujung tanduk. Saya harus segera menutup permainan ini sebelum mereka nekat melakukan hal yang lebih berbahaya. Saya mempercepat persiapan. Bersama Bu Ratna, saya menyusun rencana untuk membongkar semuanya di sebuah momen keluarga besar. Kebetulan, 2 minggu setelah pernikahan, keluarga Reza berencana mengadakan acara syukuran pernikahan yang lebih besar, mengundang seluruh kerabat dan tetangga. Bu Sutina ingin pamer menantu barunya, dan tentu saja, diam-diam berharap saya sudah menandatangani surat kuasa sebelum acara itu. Bagi saya, acara itu justru menjadi panggung yang sempurna. Di sanalah saya akan membuka semua topeng. Saya berpura-pura akhirnya menyerah. 2 hari sebelum acara, saya berkata pada Reza bahwa saya bersedia menandatangani surat kuasa itu. Tapi dengan satu syarat, saya ingin menandatanganinya di depan seluruh keluarga saat acara syukuran, sebagai bentuk kepercayaan penuh saya pada suami dan keluarga barunya. Reza dan Bu Sutina
girang bukan main. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja berjalan masuk ke dalam jebakan yang saya pasang sendiri. Mereka pikir saya akan menyerahkan tanah saya di depan umum. Padahal di depan umum itulah saya akan menyerahkan mereka kepada keadilan. Bu Sutina bahkan memeluk saya dan berkata bahwa saya menantu yang luar biasa. Saya membalas pelukannya dan dalam hati saya berkata, nikmatilah pelukan terakhir ini, Bu. Malam sebelum acara, saya hampir tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena tegang. Saya memeriksa kembali semua bukti. Sertifikat asli atas nama saya, salinan resmi dari kantor notaris, rekaman-rekaman suara, buku catatan ayah, dan surat pernyataan dari Pak Hendra. Semuanya sudah siap. Bu Ratna juga sudah mengatur agar 2 orang saksi dari pihak berwajib hadir secara diam-diam di acara itu. Berpakaian seperti tamu biasa. Segalanya sudah berada di tempatnya. Tinggal menunggu tirai pertunjukan dibuka. Saya menatap foto ayah saya di ponsel. Saya berbisik pelan. Ayah, lihatlah. Besok, saya akan membuktikan bahwa anak ayah bukan perempuan lemah yang bisa diinjak siapa saja. Hari acara syukuran tiba. Rumah keluarga Reza di Cinere dihias meriah. Tenda putih berdiri di halaman. Kursi-kursi tertata rapi. Dan meja prasmanan penuh hidangan mewah. Puluhan tamu berdatangan. Kerabat, tetangga, dan rekan bisnis keluarga Reza. Bu Sutina tampil anggun dengan kebaya mahal, menyapa setiap tamu dengan senyum keibuannya yang palsu. Reza berdiri di sampingnya, mengenakan jas rapi, memerankan suami bahagia dengan sempurna. Wulan sibuk mengatur tamu, sesekali melirik ke arah saya dengan tatapan yang masih menyimpan curiga. Saya sendiri mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Saya sengaja tampil tenang, anggun, dan terlihat patuh. Di tangan saya ada sebuah map. Semua orang mengira isinya adalah surat yang akan saya tanda tangani. Hanya saya yang tahu. Isi map itu sesungguhnya adalah akhir dari mereka. Acara berjalan lancar. Ada sambutan. Ada doa. Ada makan bersama. Hingga akhirnya tiba saat yang ditunggu Bu Sutina. Beliau berdiri, mengetuk gelas dengan sendok untuk meminta perhatian. Suasana menjadi hening dengan suara manis. Bu Sutina berkata bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ia ingin mengumumkan sesuatu yang membahagiakan di depan seluruh keluarga. Ia memanggil saya dan Reza untuk maju ke depan. Saya berjalan dengan tenang, memegang map di tangan saya. Reza menggenggam tangan saya, berakting penuh kasih. Saya membiarkannya untuk yang terakhir kali. Bu Sutina berkata bahwa menantunya yang luar biasa, yaitu saya, hari ini ingin menunjukkan bukti cintanya kepada keluarga. Ia berkata bahwa saya akan menandatangani sebuah surat yang menyerahkan pengelolaan harta keluarga saya kepada Reza sebagai tanda kepercayaan penuh. Para tamu bertepuk tangan. Beberapa berkomentar betapa beruntungnya keluarga Reza mendapat menantu sebaik saya. Bu Sutina tersenyum bangga dan menyodorkan map berisi surat kuasa kepada saya, lengkap dengan pulpen. Saya menerima surat itu. Saya menatap wajah-wajah di hadapan saya. Wajah Bu Sutina yang penuh kemenangan. Wajah Reza yang berakting haru. Wajah Wulan yang menatap tajam. Lalu saya tersenyum dan dengan tenang saya berkata, sebelum saya menandatangani surat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Karena hari ini, saya juga punya pengumuman. Bu Sutinah mengangguk, masih dengan senyum. Ia mengira saya akan menyampaikan kata-kata cinta untuk keluarga. Saya mengambil napas dalam. Lalu, saya mulai berbicara dengan suara yang jelas dan tegas, agar semua tamu bisa mendengar. Saya berkata, 3 jam setelah akad nikah, di malam pernikahan saya tidak sengaja mendengar sebuah percakapan. Percakapan antara suami saya, ibu mertua saya, dan adik ipar saya. Senyum di wajah Bu Sutinah mulai memudar. Reza menggenggam tangan saya lebih erat, mencoba memperingatkan. Saya menarik tangan saya pelan dan terus berbicara. Saya berkata, dalam percakapan itu, suami saya mengaku bahwa air mata harunya saat akad nikah hanyalah akting. Ia berkata bahwa ia menikahi saya bukan karena cinta, melainkan karena tanah warisan ayah saya yang bernilai
7 miliar rupiah. Suasana mulai gaduh. Para tamu saling berbisik. Wajah Reza memucat. Bu Sutina berusaha tertawa dan berkata bahwa saya pasti salah dengar. Mungkin karena kelelahan. Ia mencoba meraih lengan saya untuk menghentikan saya. Tapi saya melangkah mundur dan saya berkata, saya tidak salah dengar, Bu, karena saya merekamnya. Saya mengeluarkan ponsel saya. Dan di tengah keheningan yang mencekam, saya memutar rekaman suara itu. Suara Bu Sutina terdengar jelas dari pengeras suara kecil. Suara yang dingin dan penuh perhitungan. Membicarakan rencana menjual tanah saya dan membuang saya setelah uangnya cair. Disusul suara Reza yang tertawa, mengakui aktingnya, dan menyebut saya sebagai perempuan membosankan yang harus segera ia ceraikan. Para tamu terdiam membeku, lalu pecahlah suara gemuruh. Ada yang berteriak kaget, ada yang menutup mulut, ada yang menatap keluarga Reza dengan jijik. Wajah Bu Sutina berubah pucat pasi. Reza berdiri kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Wulan mencoba meraih ponsel saya, tapi saya sudah mundur ke dekat 2 tamu yang sejak tadi berdiri di belakang. 2 orang yang ternyata adalah petugas yang diatur oleh pengacara saya. Bu Sutina akhirnya berteriak. Ia menuduh saya memfitnah, menyebut rekaman itu palsu, dan berkata bahwa saya hanya menantu durhaka yang ingin merusak nama baik keluarga. Saya menatapnya dengan tenang. Lalu saya berkata, kalau rekaman ini palsu, Bu, kenapa wajah ibu sepucat itu? Saya melanjutkan. Saya berkata, dan satu hal lagi yang ibu, Reza dan Wulan tidak pernah tahu tanah yang kalian incar selama 1 tahun ini. Sejak awal sudah tidak bisa kalian sentuh. Saya membuka map yang sejak tadi saya pegang. Tapi yang saya keluarkan bukan surat kuasa, melainkan sertifikat tanah yang asli. Saya mengangkatnya tinggi agar semua tamu bisa melihat. Saya berkata, ini adalah sertifikat tanah Bekasi yang kalian incar. Dan di sini tertulis jelas nama pemiliknya. Bukan ayah saya, bukan harta warisan yang masih dibagi, tapi nama saya sendiri, Maya. Dialihkan secara sah 2 bulan sebelum ayah saya meninggal, jauh sebelum saya menikah. Saya menatap Reza. Lalu Bu Sutina, saya berkata, tanah ini adalah harta bawaan saya. Secara hukum, sepenuhnya milik saya pribadi. Suami tidak punya hak sedikit pun atasnya. Surat kuasa yang kalian susun, andai saya tanda tangani sekalipun, tetap tidak akan bisa memaksa saya menjual milik pribadi saya. Rencana kalian sejak menit pertama sudah gagal total. Bu Sutina terhuyung. Ia memegang meja agar tidak jatuh. Reza menutup wajahnya dengan tangan. Wulan terduduk lemas di kursi. Para tamu mulai meninggalkan tempat itu satu persatu, sambil melempar tatapan jijik kepada keluarga yang barusan mereka kagumi. Beberapa kerabat dekat Reza terlihat marah, merasa ikut dipermalukan oleh kelakuan keluarga itu. Saya belum selesai. Saya berbalik kepada 2 petugas di belakang saya. Saya menyerahkan salinan semua bukti, rekaman suara, sertifikat, dan buku catatan ayah yang membuktikan bahwa keluarga ini sudah merencanakan penipuan sejak sebelum pernikahan. Saya berkata kepada mereka, saya, Maya, secara resmi melaporkan dugaan percobaan penipuan, percobaan pemalsuan dokumen, dan rencana penggelapan harta yang dilakukan oleh keluarga ini. Semua bukti ada di tangan saya. Bu Sutinah menjerit. Ia berlutut dan tiba-tiba berubah memohon. Ia menangis, memanggil saya menantu kesayangannya, dan memohon agar saya mencabut laporan demi nama baik keluarga. Air mata yang sama yang dulu meyakinkan saya kini terlihat begitu menjijikan. Saya menatapnya. Lalu saya berkata pelan, dulu ibu pernah berkata akan membuang saya seperti membuang sampah setelah uangnya cair. Sekarang biar hukum yang menentukan siapa yang sebenarnya sampah di keluarga ini. Reza mencoba mendekat. Ia memanggil nama saya, berusaha memohon dengan suara bergetar. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ia sebenarnya mulai mencintai saya. Saya menatap lelaki yang dulu saya panggil suami itu, dan saya hanya merasa kasihan. Saya berkata, Reza, kamu aktor yang hebat. Tapi kamu lupa satu hal. Penonton yang cerdas
selalu tahu kapan sebuah air mata itu palsu. Saya melepas cincin pernikahan dari saku saya dan meletakkannya di atas meja di hadapan mereka semua. Saya berkata, pernikahan ini dibangun di atas kebohongan. Maka, saya akhiri di atas kebenaran. Saya akan mengajukan gugatan cerai dan saya pastikan kalian semua mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan hukum. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, terdengar tangis dan teriakan keluarga yang baru saja runtuh oleh keserakahan mereka sendiri. Saya tidak menoleh sedikit pun. Hari-hari setelah acara itu berjalan seperti badai. Berita tentang keluarga yang menipu menantunya sendiri demi tanah warisan menyebar cepat di lingkungan mereka. Nama baik yang selama ini dijaga Bu Sutinah dengan susah payah runtuh dalam satu malam. Proses hukum berjalan. Bukti yang saya kumpulkan sangat kuat. Rekaman suara, sertifikat asli, buku catatan ayah, dan kesaksian beberapa pihak membuat posisi mereka tidak berdaya. Pengacara saya, Bu Ratna, menangani semuanya dengan rapi. Reza mencoba melawan dengan menyewa pengacara. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan terhadap fakta hukum. Tanah itu sah milik saya. Surat kuasa yang mereka siapkan justru menjadi bukti niat jahat mereka. Dan rekaman suara itu membuktikan bahwa penipuan ini sudah direncanakan jauh sebelum pernikahan. Selama proses berlangsung, Bu Sutinah beberapa kali mencoba menghubungi saya. Mengirim pesan panjang, kadang memohon, kadang mengancam. Ia mengirim foto-foto kebersamaan kami yang dulu. Mencoba mengingatkan saya pada momen-momen hangat yang ternyata semuanya palsu. Saya tidak membalas satupun. Wulan, adik ipar saya, ternyata adalah orang pertama yang menyelamatkan diri. Ia memberi kesaksian yang memberatkan ibunya dan kakaknya dengan harapan mendapat keringanan, bahkan di dalam kejahatan. Mereka tetap saling menjatuhkan demi diri sendiri. Begitulah keluarga yang dibangun di atas keserakahan. Tidak ada cinta, hanya kepentingan. Saya juga mengetahui satu fakta yang menyakitkan. Perempuan yang dihubungi Reza lewat telepon malam itu ternyata adalah kekasih lamanya yang sudah ia rencanakan untuk dinikahi setelah ia mendapatkan uang dari saya. Perempuan itu begitu tahu Reza terlilit masalah hukum dan tidak jadi mendapatkan harta apapun, langsung meninggalkannya tanpa menoleh. Reza kehilangan segalanya. Kehilangan saya, kehilangan tanah yang ia incar, kehilangan kekasih yang ia banggakan, dan kehilangan nama baiknya. Aktor hebat itu kini tidak punya panggung lagi untuk berpura-pura. Gugatan cerai saya dikabulkan. Pernikahan yang hanya berumur beberapa minggu itu resmi berakhir. Saya keluar dari pernikahan itu tanpa kehilangan apapun. Tanah saya tetap utuh. Harga diri saya tetap tegak. Dan yang paling penting, saya mendapatkan kembali diri saya sendiri. Tapi kemenangan itu tidak terasa manis seperti yang saya bayangkan. Karena di balik semua kemenangan hukum itu, ada hati yang harus saya sembuhkan perlahan. Saya pernah benar-benar mencintai Reza. Saya pernah benar-benar menganggap Bu Sutinah sebagai pengganti ibu yang sudah lama saya rindukan. Mengetahui bahwa semua itu palsu, meninggalkan luka yang dalam. Beberapa malam, saya masih menangis sendirian, bukan karena menyesali keputusan saya, tapi karena meratapi betapa mudahnya saya dibohongi oleh orang-orang yang pandai berpura-pura. Saya marah pada diri sendiri, karena dulu saya terlalu mudah percaya. Tapi setiap kali rasa sesal itu datang, saya mengingat pesan terakhir ayah saya. Dan saya sadar bahwa kepercayaan saya bukanlah kelemahan. Yang salah bukan saya yang tulus mencintai. Yang salah adalah mereka yang tega memanfaatkan ketulusan itu. Saya juga bersyukur karena ayah saya, bahkan setelah tiada, masih menjaga saya. Sertifikat yang beliau alihkan diam-diam itu adalah pelukan terakhir dari seorang ayah yang tahu bahwa dunia ini penuh dengan serigala berbulu domba. Setelah semuanya selesai, saya menjual sebagian kecil dari tanah Bekasi itu. Bukan untuk berfoya-foya. Sebagian uangnya saya gunakan untuk membangun kembali rumah masa kecil saya. Tempat saya dan ayah dulu menanam mangga. Sebagian lagi saya sumbangkan untuk membantu perempuan-perempuan korban penipuan
dalam rumah tangga. Lewat lembaga bantuan hukum, tempat Bu Ratna bekerja. Saya ingin apa yang saya alami tidak terjadi pada perempuan lain. Atau setidaknya, kalaupun terjadi, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa hukum bisa berpihak pada yang benar. Sebulan kemudian, saya kembali bekerja di kantor notaris dengan semangat baru. Pak Hendra, atasan saya, bahkan menaikkan posisi saya dan mempercayakan saya menangani lebih banyak kasus pertanahan. Beliau berkata bahwa pengalaman pahit saya justru membuat saya semakin memahami betapa pentingnya melindungi hak orang-orang yang lemah dan mudah ditipu. Saya menemukan makna baru dalam pekerjaan saya. Setiap kali saya membantu seseorang mengamankan haknya secara hukum, saya teringat pada diri saya sendiri di malam itu, berdiri sendirian di balik pintu dengan dunia yang runtuh. Dan saya bersyukur, kini saya bisa menjadi orang yang membantu orang lain agar tidak harus merasakan kesendirian itu. Suatu sore, saya mengunjungi makam ayah. Saya membawa bunga dan duduk lama di sana. Saya menceritakan semuanya pada beliau, seolah beliau masih mendengarkan. Saya berkata, "Ayah, terima kasih. Ayah sudah menjaga Maya, bahkan sampai sekarang." Maya berjanji, Maya akan menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak lagi. Angin sore berhembus pelan, seakan membawa jawaban dari ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati saya terasa benar-benar tenang. Waktu terus berjalan. Luka di hati saya perlahan mengering, meninggalkan bekas yang justru membuat saya lebih kuat. Saya belajar banyak hal dari pengalaman pahit itu. Pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan dari buku hukum manapun. Saya belajar bahwa kebaikan yang berlebihan kadang membuat kita buta. Saya dulu begitu haus akan kasih sayang seorang ibu, sampai saya menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Sikap Reza yang terlalu sempurna, Bu Sutinah yang terlalu cepat menyayangi, pesta yang terlalu mewah untuk keluarga yang katanya sederhana. Semua tanda itu ada, tapi saya memilih tidak melihatnya karena saya terlalu ingin bahagia. Saya juga belajar bahwa mencintai bukan berarti menyerahkan segalanya tanpa berpikir. Mempercayai seseorang itu baik, tapi mempercayai secara buta tanpa menjaga diri sendiri adalah undangan bagi orang-orang serakah untuk memanfaatkan kita. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa perempuan tidak boleh lemah hanya karena ia penyayang. Hati yang lembut dan kepala yang dingin bisa berjalan bersama. Saya bisa tetap menjadi perempuan yang baik, tanpa harus menjadi perempuan yang mudah diinjak. Setahun setelah kejadian itu, saya sudah menjadi perempuan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi menantu lugu yang menangis di balik pintu, tapi seorang perempuan mandiri yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dengan tanah warisan ayah yang terjaga, dan masa depan yang ia genggam dengan tangannya sendiri. Saya tidak membenci siapapun lagi. Kebencian hanya akan menjadi beban. Saya memilih untuk melepaskan dan melangkah maju. Bu Sutinah, Reza, dan Wulan sudah mendapatkan balasan dari perbuatan mereka. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu menghabiskan hidup saya untuk membenci mereka. Sahabat, sebelum saya akhiri cerita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak semua pelukan itu tulus, dan tidak semua air mata itu nyata. Jangan pernah menyerahkan apa yang menjadi milik kalian hanya karena seseorang berkata mereka mencintai kalian. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang terlihat lemah. Karena diam bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terlalu mudah percaya, yang menyerahkan hati dan hartanya kepada orang yang salah. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjadi baik bukan berarti harus menjadi bodoh. Lindungilah diri kalian. Pelajarilah hak-hak kalian, karena tidak ada yang akan menjaga kalian, kecuali kalian sendiri dan orang-orang yang benar-benar tulus. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Reza. Laki-laki yang pandai berkata manis, yang menjadikan cinta sebagai topeng untuk menutupi keserakahan. Berhati-hatilah, cinta yang sejati tidak pernah menuntut kalian menyerahkan harga diri
atau hak milik kalian sebagai bukti. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang memperlakukan menantu bukan sebagai keluarga, tapi sebagai alat untuk mencapai keinginan mereka. Kepada mereka, ingatlah bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Keserakahan yang ditanam hanya akan menuai kehancuran. Saya, Maya, hari ini hidup dengan tenang dan bahagia. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya merdeka. Merdeka dari kebohongan, merdeka dari ketakutan, dan merdeka untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Dalam hidup, kita memang tidak bisa memilih siapa yang akan mengkhianati kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk bangkit dan tidak hancur karenanya. Kalau kalian punya kisah serupa atau ada pesan untuk saya, tuliskan di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jaga diri kalian, jaga hati kalian. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. 3 hari sebelum Lebaran, ibu mertuaku mengunci pintu depan dari dalam, di teras. 2 orang tua renta berdiri dengan koper lusuh dan sekantong oleh-oleh dari kampung. Itu ayah dan ibuku. Mereka datang jauh dari Jawa Tengah, ingin berziarah ke makam Wali Songo dan singgah di rumah anak mereka. Ibu mertuaku membuka jendela sedikit, lalu berkata dengan senyum yang tidak sampai ke matanya, "Rumah sudah penuh. Cari saja penginapan di dekat sini." Ayahku menunduk. Ibuku menggenggam plastik oleh-oleh itu erat-erat, seolah malu sudah membawanya. Dan aku, yang berdiri beberapa langkah di belakang, hanya bisa mematung. Tapi ada satu hal yang ibu mertuaku tidak tahu. Rumah yang ia kunci hari itu. Rumah tempat ia merasa jadi ratu selama bertahun-tahun. Bukan miliknya. Bukan pula milik suamiku. Setiap batu bata, setiap lembar sertifikat tercatat atas satu nama saja. Dan malam itu juga, aku memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menyimak kisah-kisah rumah tangga yang mungkin pernah kalian rasakan sendiri. Hari ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang merasa berkuasa atas segalanya harus berlutut memohon saat mereka akhirnya sadar siapa sebenarnya yang selama ini menopang atap di atas kepala mereka. Balasannya datang perlahan, tenang, dan sangat elegan, dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Kalau kalian suka kisah tentang harga diri yang akhirnya berdiri tegak, tekan suka dan subscribe agar tidak ketinggalan sampai akhir. Namaku Ratna Widiawati. Usiaku 33 tahun. Aku bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Orang luar yang melihat hidupku mungkin akan mengira aku sudah mapan. Punya suami, punya rumah 2 lantai di kawasan Bintaro, punya mobil di garasi. Tapi hanya aku yang tahu betapa asingnya rasa tinggal di rumah yang tercatat atas namaku sendiri. Namun setiap hari terasa seperti rumah orang lain. Aku bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun, aku memilih menunduk demi satu kata yang selama ini kupikir suci, yaitu keluarga. Suamiku bernama Baskara. Di mata orang, ia laki-laki yang tenang dan sopan di awal pernikahan. Kupikir itu sifat yang baik, ketenangan seorang pria yang bertanggung jawab. Namun, setelah lama hidup bersama, aku sadar, ketenangannya bukan tanggung jawab. Ketenangannya adalah cara paling mudah untuk tidak pernah membelaku dalam urusan apapun yang menyangkut ibunya. Mulut Baskara selalu terkunci. Ibu mertuaku, Bu Suryani, adalah kebalikan dari diamnya anaknya. Di luar rumah, ia berbicara lembut, murah senyum, rajin ke pengajian. Siapapun yang bertemu pasti memujinya sebagai ibu yang santun. Tapi di dalam rumah, setiap kalimatnya adalah pisau kecil. Ia tahu cara berbicara yang membuat orang merasa tertindas tanpa bisa membalas. Dan ia punya satu sekutu setia, yaitu kakak iparku, Mbak Vero. Mbak Vero sudah menikah dan tinggal tak jauh dari kami. Tapi ia lebih sering ada di rumah kami daripada di rumahnya sendiri. Ia datang untuk makan, untuk mengeluh. Dan yang paling sering,
untuk mengawasi. Mengawasi apa yang kumasak, berapa lama aku tidur, dan seberapa banyak aku mengeluh. Sejak awal, mereka berdua memperlakukanku bukan seperti menantu, melainkan seperti pembantu yang kebetulan menikah dengan anak sulung mereka. Yang mereka tidak tahu, aku mencatat segalanya, bukan karena dendam. Awalnya, hanya karena aku seorang auditor dan mencatat adalah nafasku. Untuk mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, aku harus membawa kalian kembali ke 7 tahun yang lalu, ketika Baskara dan aku menikah. Keluarganya sedang terlilit hutang. Usaha catering milik Bu Suryani hampir bangkrut. Rumah kontrakan mereka di Ciputat sudah 2 bulan menunggak. Aku ingat betul malam ketika Baskara memelukku dan berkata bahwa ia malu, bahwa ia tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan keluarganya. Aku, yang saat itu baru saja mendapat warisan kecil dari almarhum kakekku dan tabungan hasil kerja bertahun-tahun, mengambil sebuah keputusan. Aku membeli rumah 2 lantai di Bintaro. Aku menaruh modal untuk menghidupkan kembali usaha catering itu. Dan aku membiarkan semuanya berjalan atas nama keluarga besar demi kata harmoni. Sertifikat rumah aku simpan atas namaku sendiri. Bukan karena curiga, hanya karena sebagai orang keuangan. Aku terbiasa memisahkan aset dari emosi. Modal usaha catering pun kucatat rapi. Setiap rupiah yang kupinjamkan, setiap keuntungan yang kembali, setiap pembukuan yang kupegang, diam-diam sebagai bendahara tidak resmi keluarga. Aku pikir kebaikanku akan disambut dengan rasa syukur. Aku salah. Bulan-bulan pertama setelah keluarga itu pindah ke rumah baru, sikap Bu Suryani mulai berubah. Semakin nyaman ia dengan atap yang baru, semakin tinggi dagunya kepadaku. Suatu pagi, aku bangun terlambat 15 menit karena semalam lembur menyelesaikan laporan. Bu Suryani menggedor pintu kamarku. "Ratna, sudah jam berapa ini? Istri macam apa yang tidur sampai matahari tinggi? Cepat bangun. Siapkan sarapan. Di rumah ini tidak ada yang boleh malas." Aku ingin menjelaskan bahwa aku pulang jam 2 pagi. Tapi Baskara yang berbaring di sampingku hanya menarik selimut dan berpura-pura tidur. Sejak hari itu, aku belajar bahwa di rumah ini penjelasanku tidak pernah punya harga. Aku tetap bekerja penuh sebagai auditor. Tapi setiap pulang, aku juga harus memasak untuk seisi rumah, mencuci, dan membereskan. Bu Suryani duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron. Dan setiap kali aku lewat, ia punya perintah baru. "Ratna, tolong pijat kaki ibu." "Ratna." Cucian di belakang belum diangkat. "Ratna, kok masakannya asin? Kamu ini tidak becus jadi istri." Lebaran pertama setelah menikah menjadi gambaran dari semua tahun yang akan datang. Saat itu, keluarga besar berkumpul di rumah baru yang kubeli. Meski waktu itu belum ada yang tahu siapa pembelinya. Semua wanita duduk di ruang tamu, mengobrol, tertawa, mencicipi kue lebaran. Kecuali aku. Aku menghabiskan seluruh hari raya di dapur, menggoreng, mengaduk opor, mencuci piring yang tak ada habisnya. Sementara keringat menetes ke gamis baruku, yang bahkan belum sempat kupamerkan pada siapapun. Ketika waktunya sungkeman, para menantu lain dipanggil satu persatu untuk difoto bersama Bu Suryani. Aku tidak dipanggil. Ketika aku keluar dari dapur dengan tangan masih basah, sesi foto sudah selesai. Bu Suryani hanya melirikku dan berkata, "Ratna, itu gelas kotor di ruang tamu, tolong diangkat." Di foto keluarga lebaran pertama itu, tidak ada aku. Seolah aku memang hanya pelayan yang kebetulan lewat. Malam itu, di dalam mobil saat pulang, aku menahan tangis. Baskara menyetir dalam diam. Ketika aku akhirnya berkata pelan bahwa aku merasa tidak dianggap, ia menjawab dengan kalimat yang akan ia ulang ribuan kali selama 7 tahun. "Jangan baperan. Ratna, ibu tidak bermaksud begitu." Aku menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota, dan bertanya-tanya, apakah begini rasanya menjadi orang asing di dalam hidup sendiri? Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi perbandingannya. Mbak Vero punya seorang adik ipar lain, istri dari anak bungsu Bu Suryani. Namanya Sasha.
Sasha berasal dari keluarga berada. Ia jarang datang. Dan kalau datang, ia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Tapi Bu Suryani memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Sasha, jangan capek-capek. Duduk saja. Nanti Ratna yang urus. Aku yang membeli rumah itu, yang menghidupi usaha keluarga itu. Diperlakukan seperti babu. Sasha yang tidak menyumbang apa-apa. Didudukkan seperti ratu. Suatu kali, saat arisan keluarga, seorang tamu bertanya, "Rumah siapa ini? Karena bagus sekali." Sebelum aku sempat menjawab, Bu Suryani menyahut cepat sambil tertawa. "Ini rumah keluarga kami. Alhamdulillah, hasil kerja keras almarhum Bapak dan usaha catering saya." Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya. Memegang nampan berisi teh untuk para tamu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum dan menuang teh. Tapi di dalam, sesuatu mulai kupatri diam-diam. Aku ingat setiap kata itu, malam itu. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah karena marah? Bukankah kata orang, sabar terhadap mertua itu ibadah? Bukankah menghormati orang tua, suami adalah kewajiban seorang istri yang baik? Aku menekan amarahku. Aku berkata pada diriku, mungkin aku memang kurang sabar. Mungkin ini ujian yang harus kutelan. Aku memilih diam, dan kupikir diamku itu mulia. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk mengerti bahwa ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan diri diinjak. Dan bahwa orang yang jahat seringkali menggunakan kata-kata suci itu, sabar, ikhlas, demi keluarga, sebagai rantai untuk menyikat korbannya agar tidak berontak. Usaha catering itu berkembang berkat modal dan pembukuan rapi yang kukelola. Tapi, semakin besar keuntungannya, semakin Bu Suryani lupa dari mana semuanya bermula. Ia mulai memakai uang usaha untuk membeli perhiasan, untuk umrah bersama Mbak Vero, untuk memanjakan Sasha. Ketika aku mengingatkan dengan halus bahwa pokok modal belum kembali, Bu Suryani tersinggung berat. "Kamu ini menantu kok hitung-hitungan sama mertua? Uang keluarga? Ya untuk keluarga. Dasar tidak ikhlas." Kata itu lagi, ikhlas. Kata indah yang mereka jadikan senjata. Ada detail-detail kecil yang mungkin terdengar sepele, tapi justru itulah yang paling menggerus harga diri seseorang perlahan-lahan. Bu Suryani punya kebiasaan mengukur beras dengan gelas belimbing setiap pagi, lalu menandai batas air di dalam wadah nasi. Agar ia tahu, apakah aku diam-diam makan lebih dari jatahku? Ia menjatah lauk untukku. Potongan ayam yang paling kecil, bagian yang paling banyak tulangnya. Sementara bagian dada yang empuk selalu disisihkan untuk Mbak Vero atau Sasha. Padahal aku yang membayar semua belanja dapur itu dari gajiku. Suatu pagi, karena terburu-buru ke kantor, aku mengambil sepotong tempe tambahan dari meja. Bu Suryani menegurku di depan Baskara. "Ratna, makan itu secukupnya. Jangan rakus. Kamu sudah numpang di rumah keluarga ini. Masa lauk saja mau ambil banyak? Numpang." Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku yang tidur di rumah yang tercatat atas namaku disebut menumpang. Dan Baskara, seperti biasa, hanya menyeruput kopinya. Pura-pura tidak mendengar. Aku menelan semuanya. Aku terus mencatat, bukan lagi karena kebiasaan seorang auditor, tapi karena diam-diam ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, suatu hari, semua catatan ini akan berguna. Ada satu peristiwa yang tidak akan pernah kulupakan. Tahun ketiga pernikahan, kantorku memberi bonus tahunan yang cukup besar. Aku sudah berencana menggunakannya untuk memeriksakan lutut ayahku ke dokter spesialis di Jakarta. Tapi Bu Suryani mendengar soal bonus itu entah dari mana. Malam itu, ia masuk ke kamarku tanpa mengetuk. "Ratna, Ibu dengar kamu dapat bonus. Kebetulan Sasha mau melahirkan bulan depan. Butuh biaya rumah sakit yang bagus. Kamu kan sayang keluarga. Bantu adik iparmu, ya." Ibu sudah janjikan ke besan Sasha. Aku terdiam. "Bu, uang itu sudah saya rencanakan untuk berobat ayah saya." Wajah Bu Suryani langsung berubah.
Ayahmu bisa berobat di puskesmas kampung. Tapi Sasha, dia dari keluarga baik-baik. Tidak mungkin melahirkan di tempat sembarangan. Kamu ini bagaimana? Masa bapak sendiri didahulukan daripada keluarga suami? Menantu yang tahu diri itu mendahulukan keluarga suaminya. Aku ingat betul. Malam itu, Baskara ada di ruangan yang sama. Ia mendengar semuanya. Aku menunggu ia berkata sesuatu, membela ayahku, atau setidaknya membela hak istrinya sendiri. Tapi, ia hanya menatap layar ponselnya dan bergumam. Sudah, Ratna, ikuti kata ibu saja. Bonus itu akhirnya kuberikan untuk persalinan Sasha di rumah sakit Maha. Lutut ayahku menunggu 1 tahun lagi. Dan tidak ada satupun ucapan terima kasih dari Sasha, apalagi dari Bu Suryani. Yang ada hanya keluhan bahwa kamar rumah sakitnya kurang besar. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak ada yang mendengar. Lalu aku keluar, mencuci muka, dan menambahkan 1 catatan lagi ke dalam map coklatku. Angkanya kutulis dengan tangan yang tenang, tapi di bawah angka itu, di sudut kertas yang tak akan pernah kutunjukkan pada siapapun, aku menulis 1 kalimat kecil untuk diriku sendiri. Suatu hari, semua ini akan berakhir dengan caraku. Peristiwa lain terjadi setahun kemudian, saat catering keluarga mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Bu Suryani, yang gemar tampil sebagai pemilik usaha yang sukses, mengenakan kebaya bagus dan menyambut tamu di depan. Sementara aku di dapur belakang yang panas, mengangkat panci demi panci, mengatur 100 lebih porsi dengan keringat membasahi punggung. Aku tidak keberatan bekerja. Yang membuatku sesak adalah ketika seorang klien masuk ke dapur untuk memuji masakannya. Dan Bu Suryani buru-buru berkata, "Iya, ini semua resep dan hasil kerja keras saya. Bu, alhamdulillah usaha keluarga kami memang terkenal enak. Ia bahkan tidak menyebut namaku. Aku, yang berdiri 2 meter darinya dengan celemek basah, dianggap tidak ada. Aku pulang malam itu dengan tangan melepuh karena minyak panas. Baskara melihat tanganku, bertanya sebentar, lalu kembali menonton televisi. Bu Suryani hanya berkata, "Besok jangan lupa cuci semua peralatan catering. Jangan ditumpuk." Baskara tahu semua ini. Ia melihat ibunya memperlakukanku seperti pembantu. Ia tahu rumah itu kubeli. Ia tahu usaha itu kumodali. Ia tahu tanganku melepuh karena usaha yang menghidupi mereka. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menghela napas dan berkata, "Ratna, sabar ya. Ibu kan sudah tua, nanti juga sadar sendiri." 7 tahun ia berkata nanti, dan nanti itu tidak pernah datang. Pernah suatu kali, aku hampir menyerah sepenuhnya. Aku sempat menceritakan sedikit bebanku kepada seorang sahabat lama lewat telepon, sekedar melepas sesak. Entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga Bu Suryani. Mungkin dari Mbak Vero yang gemar menguping. Malam itu, di depan Baskara, Bu Suryani memarahiku habis-habisan. "Kamu menceritakan aib keluarga ke orang luar. Kamu tahu tidak? Itu memalukan. Urusan dalam rumah, ya diselesaikan di dalam rumah. Menantu yang baik itu menutup aib keluarga suaminya, bukan menyebarkannya kemana-mana." Aku ingin menjawab bahwa aku hanya butuh seseorang untuk mendengar bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang di rumah ini yang mau mendengarku. Tapi aku hanya menunduk dan meminta maaf. Karena saat itu, aku masih percaya bahwa diamku adalah bentuk kesalehan. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa yang mereka sebut aib itu sebenarnya adalah perlakuan buruk mereka sendiri. Dan yang seharusnya malu bukanlah aku yang menceritakannya, melainkan mereka yang melakukannya. Menutupi kezaliman dengan dalih menjaga nama baik keluarga hanya membuat kezaliman itu tumbuh subur dalam gelap. Sampai akhirnya, 10 hari sebelum Lebaran tahun ini, ibuku menelpon dari kampung. Suaranya bergetar senang. "Nak, tahun ini Bapak sama Ibu mau ke Jakarta. Sekalian mau ziarah ke makam para wali. Boleh menginap di rumahmu sebentar?" Dadaku hangat mendengarnya. Sudah 3 tahun orang tuaku tidak ke Jakarta. Ayahku sudah tua, lututnya sering sakit.
Ibuku selalu ingin melihat cucu, meski kami belum dikaruniai anak. Tentu saja aku mengiyakan. Rumah itu, rumahku. Wajar jika orang tuaku menginap di sana. Aku menyampaikannya saat makan malam. Baskara mengangguk pelan sambil menyuap nasi. Seperti biasa. Tapi Bu Suryani meletakkan sendoknya dengan bunyi keras. Menginap di sini. Berapa lama? Tanyanya. Mungkin 4-5 hari. Bu, sekalian ziarah, jawabku. Ia mendengus. Rumah ini mau penuh dengan tamu lebaran dari keluarga besar. Nanti tidak ada tempat. Lagi pula, orang kampung repot minta diladeni ini itu. Aku menahan napas. Bu, orang tua saya tidak akan merepotkan. Mereka biasa mandiri. Bu Suryani menatapku tajam. Ratna, di sini yang mengatur rumah itu saya. Kamu ini menantu, bukan tuan rumah. Jaga sikapmu. Aku menoleh ke arah Baskara, berharap ia berkata sesuatu. Apapun, tapi suamiku hanya menunduk, mengunyah nasinya perlahan. Seolah pembicaraan itu terjadi di rumah tetangga. Tangannya mengepal di bawah meja, mulutnya terkunci rapat. Malam itu, aku tidak marah. Aku hanya merasa dingin. Dan di dalam kediaman itu, aku mulai memahami satu hal yang selama 7 tahun kutolak untuk kuakui. Bagi mereka, kesabaranku bukan kebaikan. Kesabaranku adalah kelemahan yang bisa mereka injak kapan saja. Tapi mereka lupa satu hal. Kesabaran seorang auditor bukan berarti ia lupa menghitung. Hari-hari menjelang Lebaran berlalu dengan ketegangan yang mengendap. Bu Suryani dan Mbak Vero sibuk mempersiapkan rumah untuk keluarga besar. Rumahku. Mereka mengatur kamar mana untuk siapa, kamar mana untuk tamu, tanpa sekalipun bertanya kepadaku. Suatu sore, aku mendengar mereka berbicara di dapur. Mbak Vero berkata pelan, Bu, kamar tamu di lantai bawah kan enak buat aku sama suami. Biar orang tua si Ratna itu, kalau maksa, datang. Ya, tidur di ruang tengah saja. Atau suruh ke penginapan. Bu Suryani tertawa kecil. Betul, mereka itu orang kampung. Tidak usah dimanja. Nanti kalau kebiasaan, tiap tahun numpang. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memegang segelas air yang lupa ku minum. Mereka melihatku. Tapi tak satu pun dari mereka merasa perlu menurunkan suara. Justru Mbak Vero berkata dengan senyum manis. Ratna, kebetulan. Nanti kalau bapak ibumu jadi datang, tolong mereka jangan pakai kamar mandi utama ya. Pakai yang di belakang saja, dekat gudang. Aku hanya tersenyum tipis. Baik. Mbak, di dalam hatiku, sesuatu berbunyi seperti kunci yang diputar. Klik. Perlahan. Tapi pasti. Malam itu, aku membuka laci meja kerjaku. Ku keluarkan map coklat yang selama ini kusimpan rapi. Di dalamnya, ada salinan sertifikat rumah, ada buku catatan keuangan usaha catering, ada rekening koran yang mencatat setiap aliran uang selama 7 tahun. Aku tidak menyentuhnya dengan amarah. Aku menyentuhnya seperti seorang dokter memeriksa hasil laboratorium. Tenang, teliti, yang tidak mereka sadari. Di balik menantu pendiam yang selalu mengalah, ada seseorang yang tahu persis siapa berhutang apa kepada siapa. 3 hari sebelum Lebaran, hari yang kutunggu dan sekaligus kutakuti itu tiba. Ayah dan ibuku sampai di Jakarta. Aku sedang di kantor, menyelesaikan sebuah audit besar yang tidak bisa kutinggalkan. Ketika ponselku berdering, nomor ibuku, suaranya kecil, seolah takut. Nak, kami sudah sampai depan rumah, tapi pintunya dikunci. Ibu mertuamu bilang rumah penuh, katanya suruh cari penginapan saja. Aku merasa darahku turun ke ujung kaki. Ibu tunggu di sana. Ratna pulang sekarang. Aku meninggalkan pekerjaan. Aku memacu mobil menembus kemacetan menjelang Lebaran yang mengular. Sepanjang jalan, tanganku gemetar di setir. Bukan karena takut, tapi karena membayangkan wajah ayahku yang berdiri di teras rumah anaknya sendiri. Ditolak. Seperti pengemis. Ketika aku tiba, pemandangan itu persis seperti yang kutakutkan. Ayah dan ibuku berdiri di teras. Koper tua mereka di samping kaki. Ibuku masih memegang sekantong oleh-oleh, keripik tempe dan gula aren dari kampung, yang tadinya ingin ia berikan kepada keluarga besan. Ayahku menunduk, memandangi ubin teras,
seolah ada yang menarik perhatiannya di sana. Padahal aku tahu, ia hanya sedang menyembunyikan malu. Bu Suryani berdiri di balik pintu kaca. Tangannya bersedekap. Mbak Vero berdiri di belakangnya, memegang ponsel. Seakan sedang merekam sesuatu yang lucu. Aku turun dari mobil. Bu, ini orang tua saya. Kenapa mereka disuruh menunggu di luar? Bu Suryani membuka pintu sedikit. Sudah ibu bilang, rumah penuh. Besok, keluarga besar datang semua. Tidak ada kamar. Suruh mereka ke penginapan. Nanti kamu yang bayar. Bu, ini rumah kataku. Lalu berhenti. Ia memotong cepat. Dengan suara yang ia buat semanis mungkin, agar terdengar oleh tetangga. Ratna, jangan bikin ribut di depan orang. Kamu ini menantu, belajar tahu diri. Orang tuamu juga harusnya tahu diri. Jangan main datang tanpa diundang. Kata-kata itu menampar udara. Ayahku mengangkat wajahnya sedikit, lalu menunduk lagi. Ibuku menggenggam tanganku dan berbisik. Sudah, nak, tidak apa-apa. Kita cari penginapan saja. Ibu tidak mau kamu bertengkar. Dan di sanalah luka itu terasa paling dalam. Bukan pada penghinaan Bu Suryani, tapi pada ibuku sendiri. Yang bahkan dalam keadaan diusir, masih memilih menjaga perasaanku dan perasaan orang yang mengusirnya. Aku menoleh ke arah pintu. Baskara ada di dalam. Mbak Vero menyahut sambil tersenyum. Ada. Tapi Baskara capek. Lagi tidur. Jangan diganggu. Aku memanggil nama suamiku sekali, 2 kali. Dari dalam, aku mendengar langkah kakinya. Ia muncul di balik ibunya. Matanya menghindar dari mataku. Ia melihat ayah dan ibuku di teras. Ia melihat koper itu. Lalu ia berkata, dengan suara paling pengecut yang pernah ku dengar. Ratna, sudahlah. Ikuti kata ibu dulu, biar tidak ribut. Saat itu, ada sesuatu di dalam dadaku yang tidak pecah, melainkan justru mengeras, menjadi tenang, menjadi jernih. Aku menoleh kepada ibuku. Bu, ayah, ikut Ratna. Malam ini kita menginap di hotel dulu, yang bagus. Ratna yang urus semuanya. Aku membawa orang tuaku pergi. Tapi sebelum pergi, aku menatap Bu Suryani sekali. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, senyum di wajahnya sedikit goyah. Karena tatapan itu bukan tatapan menantu yang kalah. Itu tatapan seseorang yang baru saja memutuskan untuk berhenti kalah. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisiku, apakah kalian masih akan bertahan diam? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, di kota mana kalian menyimak cerita ini. Malam itu, aku memesan kamar terbaik di sebuah hotel dekat kawasan wisata religi. Aku ingin orang tuaku tetap bisa berziarah ke makam para wali seperti impian mereka. Aku memesan makanan hangat. Aku memijat kaki ayahku yang bengkak karena perjalanan jauh. Ibuku duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan mata berkaca. Nak, ibu minta maaf sudah bikin repot. Ibu tidak tahu kalau di sana keadaannya begitu. Aku menggenggam tangannya. Bu, tidak ada yang perlu ibu minta maafkan. Yang salah bukan ibu. Malam itu, setelah orang tuaku tertidur, aku duduk sendiri di balkon hotel. Aku membuka map coklatku sekali lagi, dan aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam. Aku tidak tertarik menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kebenaran berdiri tegak. Dan aku ingin berhenti membiarkan orang yang salah merasa berkuasa. Yang mereka tidak tahu, di dalam map itu ada kunci untuk seluruh rumah kartu yang mereka bangun. Aku memandangi kota Jakarta dari balkon hotel malam itu. Lampu-lampu berkelip di kejauhan. Di suatu tempat di antara semua cahaya itu, ada sebuah rumah 2 lantai di Bintaro. Di sana, orang-orang sedang tertawa, merasa aman, merasa berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa fondasi tempat mereka berdiri sebenarnya milik perempuan yang malam ini justru tidur di hotel bersama orang tua yang mereka usir dari pintu depan. Aku tidak merasa marah lagi. Amarah sudah habis terbakar 7 tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah kejernihan. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan, dan aku tahu persis batas yang tidak akan kulewati. Aku tidak akan mengemis. Aku tidak akan berteriak.
Aku tidak akan merendahkan diriku dengan menjadi sekejam mereka. Aku hanya akan membuka buku, membiarkan angka-angka berbicara, dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Keesokan paginya, aku menelpon seorang kenalan lama, Pak Wibowo, seorang notaris yang pernah kubantu urusan pajaknya beberapa tahun lalu. Aku menjelaskan situasiku dengan tenang. Angka demi angka. Ia mendengarkan, lalu berkata, Bu Ratna, dari yang Anda ceritakan, secara hukum, posisi Anda sangat kuat. Rumah itu jelas milik Anda. Modal usaha itu juga tercatat sebagai pinjaman Anda. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar siap dengan konsekuensinya? Aku menatap layar ponselku sejenak. Di seberang jendela hotel, ayah dan ibuku sedang bersiap untuk ziarah, mengenakan pakaian terbaik mereka yang sederhana. Ayahku membantu ibuku mengenakan kerudung dengan tangan yang gemetar karena usia. Pak Wibowo, kataku pelan. Saya sudah sabar selama 7 tahun. Saya kira sabar itu ibadah. Tapi kemarin saya sadar membiarkan orang tua saya diusir dari rumah saya sendiri. Itu bukan sabar, itu pengecut. Saya siap. Rencana itu tidak kususun dengan amarah. Aku menyusunnya seperti aku menyusun laporan audit. Rapi, bertahap, dan tak terbantahkan. Aku meminta Pak Wibowo menyiapkan pengukuhan resmi kepemilikan rumah, serta rincian legal atas pinjaman modal usaha catering. Semua sah. Semua tercatat. Tidak ada satupun yang kubuat-buat. Selama 2 hari berikutnya, aku menemani orang tuaku berziarah. Aku melihat wajah ayahku tenang untuk pertama kalinya, berdoa di makam para wali dengan khusyuk. Aku melihat ibuku tersenyum, membeli tasbih murah sebagai kenang-kenangan. Tawar-menawar dengan penjual seperti kebiasaannya di pasar kampung. Di salah satu makam, ibuku duduk di sampingku setelah selesai berdoa. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Nak, Ibu tidak pernah minta kamu jadi kaya atau punya rumah besar. Ibu cuma minta kamu bahagia. Kalau di rumah, itu kamu tidak bahagia. Kamu tidak harus bertahan hanya karena malu pada orang lain." Aku menahan air mata. Selama 7 tahun, akulah yang selalu merasa harus melindungi orang tuaku dari rasa khawatir. Tapi ternyata di saat aku paling rapuh, merekalah yang melindungiku. Aku memandangi punggung ayahku yang membungkuk berdoa. Punggung yang dulu tegap menggendongku saat kecil. Aku ingat bagaimana ayahku bekerja sebagai petani, menyekolahkanku sampai sarjana, dengan hasil menjual gabah sepetak demi sepetak. Dan orang-orang di rumah Bintaro itu berani menyebut ayahku orang kampung yang harus tahu diri. Setiap kali aku melihat orang tuaku bahagia dalam ziarah itu, tekadku semakin bulat. Bukan tekad untuk membalas dendam, tapi tekad untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa membuat orang tuaku merasa hina di rumah manapun. Apalagi di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Malam takbiran tiba. Suara takbir bergema dari masjid di seluruh penjuru kota. Aku mengantar orang tuaku kembali ke kampung dengan travel yang nyaman. Setelah ziarah mereka selesai, ibuku memelukku erat di pintu mobil. "Nak, jaga diri. Jangan sampai kamu terluka karena membela ibu." Aku tersenyum. "Ibu tenang saja. Ratna tidak akan terluka." Justru sekarang, Ratna baru mulai sembuh. Setelah mobil orang tuaku menghilang di ujung jalan, aku menarik napas panjang. Lalu aku menyalakan ponselku dan mengirim satu pesan singkat kepada Pak Wibowo. "Pakistan, kita mulai besok." Setelah sholat Id, hari Lebaran pagi itu cerah. Di rumah Bintaro, keluarga besar Bu Suryani berkumpul. Ada belasan orang. Ada Mbak Vero dengan suaminya. Ada Sasha yang duduk manis. Ada adik-adik Bu Suryani. Ada sepupu-sepupu jauh yang datang untuk makan opor dan rendang buatan catering keluarga. Semua tertawa, saling bermaafan, sungkeman. Sebuah gambaran keluarga bahagia yang sempurna. Aku datang mengenakan gamis sederhana. Wajahku tenang. Bu Suryani menyambutku dengan sinis di depan tamu. "Nah, itu menantuku baru datang. Kemarin ngambek gara-gara orang tuanya. Dasar anak muda, tidak sabaran." Beberapa tamu tertawa kecil. Mbak Vero menimpali. "Untung ibu tegas. Kalau tidak, rumah ini bisa jadi penampungan orang kampung." Aku tidak menjawab. Aku hanya melakukan sungkem kepada Bu Suryani. Mencium tangannya sopan dan mengucapkan
maaf lahir batin. Ia tampak puas. Ia pikir aku sudah menyerah. Ia pikir aku kembali menjadi menantu penurut yang biasa. Yang ia tidak tahu. Hari itu aku datang bukan untuk menyerah. Aku datang untuk menutup buku. Setelah acara sungkeman selesai, saat semua orang sedang menikmati hidangan, bel pintu berbunyi. Mbak Vero membukanya. Di depan pintu berdiri Pak Wibowo, mengenakan batik rapi, membawa map tebal. Di belakangnya ada 2 orang lelaki berpakaian formal. Selamat Idul Fitri, kata Pak Wibowo sopan. Saya mencari Ibu Suryani dan Saudara Baskara. Ada urusan administrasi properti yang perlu diselesaikan. Suasana ruang tamu berubah. Bu Suryani mengernyit. Urusan apa? Ini hari Lebaran. Tidak sopan sekali datang mengganggu. Aku berdiri dari kursiku. Perlahan. Semua mata beralih kepadaku. Bu, kataku dengan suara tenang, tapi cukup jelas terdengar oleh seluruh ruangan. Pak Wibowo datang atas permintaan saya. Beliau notaris. Saya rasa di depan seluruh keluarga besar yang Ibu hormati. Ini justru waktu yang tepat untuk meluruskan beberapa hal. Baskara berdiri, wajahnya pucat. Ratna, kamu mau apa? Aku menatapnya. Aku mau jujur. Mas, sesuatu yang selama 7 tahun tidak pernah kita lakukan di rumah ini. Aku membuka map coklatku. Aku mengeluarkan lembar pertama. Ini sertifikat rumah tempat kita berdiri sekarang. Silakan semua lihat. Nama yang tertera di sana hanya satu. Ratna Widiawati. Rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. 7 tahun lalu. Saat keluarga ini sedang menunggak kontrakan di Ciputat. Ruangan senyap. Seorang bibi meletakkan piring rendangnya perlahan. Aku mengeluarkan lembar kedua. Ini catatan modal usaha catering. Usaha yang selama ini Ibu banggakan sebagai warisan keluarga. Modal awalnya 180 juta rupiah dari saya. Tercatat sebagai pinjaman. Ini rekening korannya. Ini bukti transfernya. Selama 7 tahun. Keuntungan usaha ini masuk ke rekening Ibu. Sementara pokok pinjaman tidak pernah dikembalikan sepeser pun. Suara Bu Suryani mulai bergetar. Itu kan uang keluarga. Kamu ini istri Baskara. Wajar bantu keluarga suami. Aku mengangguk pelan. Betul, Bu, wajar. Dan saya lakukan dengan senang hati selama 7 tahun. Saya tidak pernah menagih. Saya tidak pernah menghitung di depan Ibu. Saya biarkan semua atas nama keluarga, demi kata harmoni. Tapi kemarin, Bu, keluarga itu mengunci pintu di depan wajah ayah dan ibu saya. Orang tua saya yang datang jauh dari kampung, disuruh mencari penginapan seperti pengemis. Di rumah yang Ibu sebut milik keluarga. Aku menoleh ke arah Mbak Vero, yang wajahnya kini seputih kertas. Dan Mbak, kemarin Mbak sempat berkata, kalau tidak tegas, rumah ini bisa jadi penampungan orang kampung. Saya setuju, Mbak. Rumah ini memang tidak boleh jadi penampungan. Tapi izinkan saya perjelas, siapa yang selama ini menumpang? Mbak Vero, yang sedari tadi, dia membeku. Tiba-tiba berdiri dengan wajah merah. Ini pasti rekayasa. Mana mungkin rumah ini punya kamu sendiri. Kamu pasti memasukkan surat-surat itu untuk menjatuhkan keluarga kami di hari Lebaran. Aku menatapnya tenang. Mbak, saya seorang auditor. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap angka bisa dibuktikan. Silakan Mbak, periksa sendiri. Ini nomor sertifikat. Bisa dicek di kantor pertanahan. Ini rekening koran resmi dari bank. Bukan tulisan tangan saya. Kalau ada satu saja yang palsu, saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum. Tapi kalau semuanya benar, saya harap Mbak juga siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang Mbak ucapkan kemarin di depan orang tua saya. Mbak Vero terdiam. Suaminya yang duduk di sebelahnya menarik lengannya pelan agar ia duduk kembali. Saat itulah salah seorang adik Bu Suryani, seorang paman yang selama ini kuhormati, karena ia satu-satunya yang selalu bersikap adil kepadaku, berdiri perlahan. Namanya Pak Darto. Ia memandang Bu Suryani, kakaknya sendiri, dengan tatapan kecewa yang dalam. Yani, katanya pelan, aku sudah lama curiga. Tiap kali aku tanya soal modal usaha, kamu selalu mengelak. Sekarang aku mengerti, selama ini kalian hidup dari kebaikan menantu yang kalian injak-injak.
Aku malu jadi keluargamu hari ini. Kata-kata Pak Darto seperti palu terakhir. Beberapa tamu mengangguk pelan. Ada yang menunduk. Ruangan yang tadinya penuh tawa lebaran, kini penuh keheningan yang berat. Bu Suryani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup. Cukup. Ratna. Ibu mengaku. Ibu salah. Tidak ada yang bicara. Bahkan, suara takbir dari luar terasa jauh. Pak Wibowo maju selangkah. Secara hukum, seluruh dokumen ini sah. Bu Ratna memiliki hak penuh atas properti ini. Beliau juga memiliki hak untuk menagih pinjaman modal usaha, lengkap dengan bunga wajar, atau memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Saya di sini untuk memfasilitasi, sesuai keinginan klien saya. Bu Suryani terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, topeng lembut yang selalu ia pakai di depan orang lain benar-benar retak. Ratna, jangan begini. Di depan keluarga besar, kamu mempermalukan ibu. Dan disinilah, di tengah keheningan yang menusuk itu, aku merasakan sesuatu yang lebih besar daripada kemenangan. Aku merasakan pilihan. Aku bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku bisa menagih setiap rupiah dengan bunga. Mengusir mereka dari rumah hari itu juga. Membiarkan mereka malu di depan seluruh keluarga besar, seperti yang mereka lakukan pada orang tuaku. Tapi aku memandang bayangan ayah dan ibuku. Orang tua yang bahkan dalam keadaan diusir, masih memilih menjaga perasaan orang lain. Dan aku sadar, jika aku menghancurkan mereka dengan cara yang sama kejamnya, aku hanya akan menjadi versi lain dari Bu Suryani. Aku akan kehilangan satu-satunya hal yang selama ini kujaga mati-matian, harga diriku. Aku menutup map coklatku. Bu, kataku. Suaraku melembut, tapi tegas. Saya tidak datang untuk menghancurkan ibu. Saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Rumah ini milik saya. Mulai hari ini, itu diakui secara resmi. Modal usaha itu pinjaman saya. Saya tidak akan menagih bunga sepeser pun. Tapi usaha catering itu akan saya ambil alih pengelolaannya. Ibu boleh tetap bekerja di dalamnya sebagai karyawan yang digaji layak. Bukan lagi sebagai pemilik yang menggunakan uang orang lain sambil merasa berkuasa. Aku menoleh ke arah Baskara. Dan Mas, kita perlu bicara. Bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai suami dan istri, kalau memang masih ada yang bisa disebut begitu. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Tapi kali ini, diamnya tidak lagi menyakitiku. Karena aku sudah tidak lagi menunggu ia berbicara. Malam itu, satu persatu, tamu pulang dengan wajah canggung. Keluarga besar yang tadinya memuji Bu Suryani sebagai ibu yang santun, kini berbisik-bisik di antara mereka. Kebenaran sekali terungkap. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik senyum dan opor ayam. Dalam minggu-minggu berikutnya, banyak hal berubah. Kepemilikan rumah dikukuhkan secara resmi atas namaku. Aku memberi Bu Suryani dan Baskara waktu untuk memutuskan. Mereka boleh tinggal, tapi dengan aturan baru. Rumah itu rumahku, dan setiap orang yang tinggal di dalamnya harus memperlakukan sesama dengan hormat, termasuk dan terutama orang tuaku jika mereka berkunjung. Mbak Vero, yang selama ini merasa berhak mengatur rumah orang lain, tidak pernah lagi berani menampakkan diri dengan gaya bosnya. Sasha, yang dulu didudukan seperti ratu, perlahan menghilang begitu tahu sumber uang keluarga bukan lagi seperti yang ia kira. Usaha catering yang kukelola ulang justru berkembang pesat, karena untuk pertama kalinya pembukuannya jujur dan rapi. Ironisnya, Bu Suryani, yang kini menjadi karyawan, bergaji layak. Hidupnya lebih tenang secara finansial dibanding saat ia merasa jadi pemilik yang terus berhutang tanpa sadar. Sebulan setelah Lebaran, sesuatu terjadi yang tidak kuduga. Bu Suryani datang ke kamarku suatu malam. Ia berdiri di ambang pintu, tampak lebih tua dari biasanya. Lalu ia berkata dengan suara yang untuk pertama kalinya terdengar tulus. Ratna, Ibu minta maaf soal orang tuamu. Ibu salah. Ibu terlalu lama merasa berkuasa sampai lupa siapa yang sebenarnya menopang keluarga ini. Aku menatapnya lama.
Aku tidak langsung menjawab, karena maaf yang sesungguhnya tidak diukur dari kata-kata, tapi dari perubahan. Lalu aku berkata pelan, "Bu, saya menerima permintaan maaf Ibu, tapi bukan saya yang paling perlu Ibu mintai maaf. Lebaran depan, ayah dan ibu saya akan datang lagi, dan saya harap Ibu yang membukakan pintu untuk mereka." Air mata menetes di pipi Bu Suryani. Ia mengangguk. Ada satu sore yang membuatku benar-benar tahu bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Beberapa minggu setelah semuanya reda, aku mendapati Bu Suryani sakit. Tekanan darahnya naik, dan ia harus dirawat 2 malam di rumah sakit. Mbak Vero, yang dulu selalu ada saat ada makanan dan uang, kini tak terlihat batang hidungnya. Sasha juga menghilang. Yang tersisa hanya aku. Aku bisa saja membiarkannya. Aku bisa saja berkata bahwa itu bukan urusanku lagi, tapi aku tidak melakukannya. Aku mengurus biaya rumah sakitnya. Aku membawakan bubur hangat. Aku memastikan ia mendapat perawatan yang layak. Bukan karena aku lupa apa yang ia lakukan pada orang tuaku. Aku tidak lupa, tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi seperti dirinya yang dulu. Di ranjang rumah sakit itu, Bu Suryani menggenggam tanganku dan menangis. "Ratna, kenapa kamu masih mau mengurus ibu setelah semua yang ibu lakukan?" Aku tersenyum kecil. "Karena, Bu, saya tidak mau menjadi orang yang menutup pintu di depan orang yang membutuhkan. Saya sudah pernah melihat betapa sakitnya diperlakukan begitu." Ia menangis lebih keras. Dan aku tahu, tangis itu berbeda dari air mata di kamarku dulu. Itu adalah tangis seseorang yang akhirnya benar-benar mengerti. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kesabaran bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran sejati adalah kekuatan yang tahu kapan harus diam dan tahu kapan harus berdiri. Harga diri bukan tentang menang atau membalas. Harga diri adalah menolak untuk kehilangan diri sendiri. Bahkan saat kita punya semua kuasa untuk menjadi sekejam orang yang menyakiti kita. Beberapa bulan kemudian, aku dan Baskara memutuskan untuk berpisah baik-baik, tanpa amarah, tanpa perang. Ia bukan lelaki jahat. Ia hanya lelaki yang tidak pernah berani berdiri di sisi manapun. Dan aku sudah terlalu lelah menopang 2 orang sekaligus. Aku memilih hidup dengan cara yang membuat hatiku tenang. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Perempuan yang menopang seluruh keluarga dengan diam. Lalu diperlakukan seolah kehadiran mereka adalah beban. Ada banyak orang tua yang seperti ayah dan ibuku, rela menelan penghinaan demi tidak menyusahkan anaknya. Dan ada banyak rumah yang secara hukum milik seseorang. Tapi di dalamnya, orang itu justru diperlakukan seperti tamu. Kalau kalian sedang merasa seperti itu, aku ingin kalian ingat satu hal. Menghormati keluarga tidak berarti menghancurkan diri sendiri. Membela orang tua yang membesarkan kita bukanlah dosa. Dan sabar yang sejati tidak pernah menuntut kita untuk membiarkan kezaliman terus berlangsung. Pernahkah kalian berada di posisi seperti ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Lebaran berikutnya, ayah dan ibuku datang lagi ke Jakarta. Kali ini, pintu rumah terbuka lebar. Bu Suryani menyambut mereka di teras, membungkuk hormat. Membawakan koper ayahku masuk ke dalam. Di meja makan, tidak ada rendang mewah dari catering. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan tanganku sendiri. Tapi itu adalah makan malam paling tenang yang pernah kurasakan di rumah itu. Ibuku menggenggam tanganku di bawah meja. "Nak, kamu sudah menyiapkan semua ini untuk kami sejak semalam, ya?" Aku mengangguk, menahan air mata. "Maafkan Ratna. Bu, seharusnya rumah ini menyambut ibu dan ayah dengan layak sejak dulu." Ibuku menarikku ke dalam pelukannya. "Bukan salahmu, Nak. Yang salah adalah mereka yang tahu perbuatannya keliru, tapi tetap melakukannya. Dan kamu sudah memperbaiki semuanya dengan cara yang membuat ibu bangga." Ayahku berdiri di dekat jendela, memandang keluar, menyembunyikan matanya yang berkaca. Ia tidak pandai berkata-kata, ayahku. Tapi sesaat kemudian, ia berbalik dan berkata pelan, "Sudahlah, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang, hiduplah dengan cara yang membuat hatimu tenang." Nak,
Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, hatiku benar-benar tenang. Malam itu, setelah orang tuaku tidur, aku duduk di teras rumahku sendiri. Rumah yang selama 7 tahun terasa seperti milik orang lain. Kini akhirnya terasa seperti rumah. Aku menatap pintu depan yang dulu dikunci di hadapan ayah dan ibuku. Pintu yang sama, kini terbuka untuk mereka. Aku tersenyum sendiri. Bukan senyum kemenangan atas siapapun, tapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Usaha catering terus berkembang. Aku bahkan membuka cabang kecil dan mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga dari kampung yang butuh penghasilan. Seperti ibuku dulu, setiap kali aku melihat mereka bekerja dengan kepala tegak dan dibayar dengan adil, aku merasa lingkaran itu akhirnya utuh. Kebaikan yang dulu kutabur diam-diam, kini kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada uang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keluarga sejati bukan dibangun di atas kuasa dan ketakutan, melainkan di atas rasa hormat. Jangan pernah biarkan orang membuatmu percaya bahwa kesabaranmu adalah kelemahan. Dan jangan pernah malu untuk berdiri membela orang tua yang telah membesarkanmu. Karena bakti kepada mereka adalah salah satu kemuliaan yang paling sejati. Terima kasih, sahabat, sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau kalian punya cerita tentang keluarga, tentang mertua, atau tentang harga diri yang akhirnya berdiri tegak, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.